Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 352. Meskipun pastinya kalian sudah membaca chapter selanjutnya, tapi tentu saja ada beberapa poin yang masih dipertanyakan atau perlu dijelaskan lebih lanjut di chapter 352 ini. Yang mana ada beberapa hal yang nampaknya mengkonfirmasi teori fans akan teori Phoenix yang sebelumnya booming. Lalu akan kita jelaskan juga tujuan Soto yang sebenarnya terhadap Dabi, dan beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. So, akan kita bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Phoenix Theory. Phoenix Theory atau teori kekuatan Phoenix akhir-akhir ini mulai jadi perbincangan fans My Hero Academia, yang hal ini kemudian dikait-kaitkan kepada kemisteriusan quirk Dabi. Namun dengan apa yang terjadi di chapter 352 ini, target utama dari kekuatan Phoenix kini bergeser dari Dabi ke Soto. Loh kok gitu? Jadi gini penjelasannya. Sebenarnya penjelasan mengenai teori Phoenix ini adalah teori yang sudah lama diperbincangkan dari 2 tahun yang lalu. Apalagi pas insiden di mana Dabi mengungkap jati dirinya ke hadapan Endeavor di Arc Paranormal Liberation, teori Phoenix semakin diangkat guna untuk menebak apa sebenarnya quirk yang dimiliki oleh Dabi. Akan tetapi, bukannya teori tersebut menjawab kemisteriusan kekuatan Dabi, malahan teori Phoenix mengarah ke Soto sebagai target utamanya. Nah, aneh kan? Ya, begitulah Koei Horikoshi seringkali menjebak fans yang suka berteori tentang alur masa depan My Hero Academia. Nah, mengapa teori Phoenix ini bisa melenceng dari Dabi ke Soto? Karena apa yang dilakukan Soto di chapter 352 ini, yakni dengan memakai jurus barunya yaitu Flash Fire Fist Phosphor, maka akan menguatkan anggapan bahwa teori kekuatan Phoenix sebenarnya ada pada Soto itu sendiri. Dan hal ini diperkuat oleh bentuk Flash Fire Fist Phosphor yang sedikit menyerupai kekuatan Phoenix Force yang terkenal ada di Marvel Universe. Jika kalian yang pernah membaca tentang Phoenix Force pasti paham dengan apa yang saya maksud. Dan kalian bisa lihat sendiri persamaan kedua kekuatan ini antara kekuatan Phosphor milik Soto dan juga kekuatan Phoenix Fire Force di Marvel Universe. Nah, kembali ke teori Phoenix, anggapan bahwa teori Phoenix sangat relevan terhadap Soto adalah karena ternyata kekuatan dan teknik baru yang Soto pakai ini tidak hanya berfungsi untuk memblokir kekuatan Flash Fire Fist milik Dabi yang ekstra superpower, melainkan ternyata untuk menetralkan kekuatan dari Dabi dan juga menyembuhkan efek samping quirk yang terjadi pada tubuh Dabi, sebab tubuh Dabi pada dasarnya tak mampu menahan kekuatannya sendiri. Sekarang akan timbul pertanyaan, berarti bang quirknya Soto bisa digunain buat penyembuhan dong? Ya, nampaknya seperti itu. Hal ini akan sedikit di-reveal pada 2 chapter, yakni chapter 352 ini dan juga yang terjadi di chapter 353. Yang mana kalau di chapter 352, Soto berhasil memadamkan api biru milik Dabi yang terkenal sulit dikendalikan. Dan di chapter 353, setelah Dabi takluk, terlihat tubuh Dabi yang gosong kini kembali seperti semula. Maksudnya seperti kayak gak gosong lagi gitu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau menurut teori dari admin Boku no Hero Indo yang kalian bisa cek di Instagram, admin Boku no Hero Indo menduga bahwa kekuatan fosfor yang diciptakan oleh Soto ini diduga memiliki fungsi lain yakni pertumbuhan, pembentukan tulang, perbaikan sel, serta perbaikan jaringan tubuh. Sehingga akan menimbulkan suatu hipotesis bahwa mungkinkah teknik fosfor yang dipakai Soto untuk menghadapi Dabi ini tidak hanya digunakan untuk menundukkan Dabi, akan tetapi berfungsi untuk menyembuhkan apa yang selama ini menjadi kecacatan dan kelemahan pada kakaknya akibat dari ketidakmampuan tubuh Dabi dalam mentoleransi quirknya. Teori dari admin Boku no Hero Indo ini kemudian semakin mendekati fakta ketika di chapter 353 terlihat tubuh Dabi yang gosong kini nampak sembuh. Ya, kurang lebih kelihatannya begitu. Dan hal ini terjadi karena Soto berhasil kena telak ke tubuh Dabi. Alhasil, jika dikaitkan dengan kemampuan dari mitologi Phoenix, yakni Phoenix yang konon disimbolkan sebagai keabadian, penyembuhan, dan ketangguhan, maka yang lebih pantas ditetapkan sebagai relevansi dari teori kekuatan Phoenix adalah Todoroki Soto. Karena Soto dengan quirknya yang kini menyatu, dapat menciptakan teknik fosfor yang dapat menyembuhkan dan memperbaiki kerusakan pada tubuh. Wah, teori Phoenix dan teori dari admin Boku no Hero Indo ini sepertinya makin gokil sih. Jika kalian penasaran sama 2 teori ini, kalian bisa cek di Vocal Pineapple dan juga Instagram Boku no Hero Indo. Saya sendiri hanya menghubungkan antara teori satu ke teori lain sehingga tercipta kemungkinan yang relevan gitu. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, jika memang oleh serangan fosfor dari Soto ini ternyata berhasil menyembuhkan Dabi dari kelemahannya, maka akan cukup ironis ketika dulu Dabi hampir saja jadi Nomu oleh karena tawaran Dr. Garaki yang ingin memperbaiki tubuh Dabi. Ternyata obatnya adalah ada pada adiknya sendiri, yaitu Todoroki Soto guys.
Kan ironi juga, sudah capek-capek jadi sad boy sampai gosong, tahu-tahu obatnya ternyata ada sama adiknya sendiri. Tapi terlepas dari itu, penjelasan teori di segmen ini masih sebatas teori belaka. Kekuatan trio sidekick. Lagi-lagi trio sidekick Endeavor yakni Barney, Kido, dan Onima sekali lagi berhasil memberikan kesempatan untuk menang di pihak hero. Bagaimana tidak, mereka bertiga rela bertaruh nyawa hanya untuk memberikan kesempatan ke Soto agar menyiapkan serangan pamungkasnya ke Dabi. Tapi terlepas dari serangan Soto, trio sidekick ini benar-benar berkorban sampai titik darah penghabisan. Sebab yang mereka lawan ini adalah Dabi, sosok Endeavor versi penjahat dan memiliki quirk api biru yang suhunya lebih tinggi dari quirk api milik Endeavor. Nah, pertanyaannya bagaimana trio sidekick ini menahan kekuatan Dabi? Ini karena quirk mereka mampu untuk menangkis serangan api milik Dabi, yakni Barney dengan rambut apinya berusaha untuk menyerap api Dabi, Kido dengan quirk trajektori berusaha untuk mengalihkan arah dari api milik Dabi, dan Onima yang dengan beraninya memegang api Dabi yang super panas. Anyway, sisa Onima ini saja yang belum ketahuan apa quirknya sebenarnya. Meskipun pada akhirnya mereka bertiga dibuat gosong juga setelahnya, tapi pengorbanan trio sidekick Endeavor ini adalah penyebab utama mengapa Dabi bisa takluk di chapter 352 ini. Buset, keren banget. Bravo buat Barney, Kido, dan Onima. So, sepertinya saya tidak menemukan hal detail lagi yang perlu dibahas di konten detail chapter 352 ini. Berhubung chapter ini juga cukup singkat ya kan. Jadi, kalaupun ada sesuatu yang ketinggalan, nanti bakal kita bahas di kolom komentar saja. Jadi, teman-teman sekalian bisa menuangkan pendapatnya di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana cuy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.